Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hadrianti Hamam. Saya adalah salah satu dosen di program studi D3 Kebidanan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muslim Indonesia. Sebagai seorang dosen, saya telah menerapkan Tridharma perguruan tinggi berupa pembelajaran, penelitian, dan pengabdian. Dalam bidang pengajaran, pada semester genap ini saya diamanahkan untuk mengampuh mata kuliah Kesehatan Perempuan dan Perencanaan Keluarga. Pada mata kuliah ini diajarkan di semester 4 dengan beban studi 4 SKS, terdiri dari 2 SKS teori dan 2 SKS praktik. Perkuliahan pada mata kuliah ini dilaksanakan selama 16 kali pertemuan, di mana pada pertemuan ke-8 dilakukan UTS dan pada pertemuan ke-16 itu dilakukan ujian akhir semester. Pada mata kuliah ini, saya menerapkan metode pembelajaran Student Centered Learning dengan teknik pembelajaran DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Pada proses Delivery and Interaction, saya menerapkan beberapa model pembelajaran, di antaranya model ceramah dan kontekstual Teaching and Learning. Pada metode ini, saya menyiapkan beberapa materi bahan ajar yang saya kumpulkan dari buku, beberapa jurnal penelitian dan pengabdian yang tentunya referensi yang update dan relevan. Kemudian, menyampaikan kepada mahasiswa. Selanjutnya, mahasiswa mendengarkan dengan saksama dan mencatat pokok-pokok penting yang saya kemukakan. Metode ini saya lakukan baik secara online via Zoom meeting atau pembelajaran di kelas secara offline. Kemudian metode diskusi, yaitu pada saat perkuliahan berlangsung dilakukan sesi tanya jawab dan juga pada beberapa topik perkuliahan dilakukan diskusi terkait dengan pemecahan masalah yang biasa dilakukan secara berkelompok. Bentuknya adalah terlebih dahulu mahasiswa mengumpulkan beberapa bahan diskusi dari beberapa referensi yang relevan sesuai dengan topik perkuliahan. Selanjutnya melakukan presentasi, tukar-menukar informasi, ide, gagasan, dan pengalaman untuk mendapatkan pemahaman yang lebih jelas tentang sesuatu. Kemudian metode problem-based learning. Pada metode ini menerapkan cara berpikir mahasiswa secara runtut terkait sebuah permasalahan, bagaimana terjadinya serta cara penyelesaiannya. Melalui metode ini, mahasiswa diharapkan dapat meningkatkan daya analisis, berpikir kritis agar dapat memahami masalah sejak awal sampai akhir. Untuk asesmen, saya menilai pemahaman dan pencapaian mahasiswa selama proses perkuliahan berlangsung, termasuk penilaian kehadiran, keaktifan di kelas, sikap dan penilaian hasil UTS dan UAS. Saya menggunakan e-learning Kalam Umi, yaitu salah satu sarana pembelajaran berbasis web yang telah disediakan oleh kampus saya, Universitas Muslim Indonesia. Pada Kalam Umi, mahasiswa akan mengisi absen, mendownload materi perkuliahan, dan mengumpulkan tugas-tugas. Selanjutnya, CPMK yang dirumuskan berdasarkan CPL pada mata kuliah ini yaitu yang pertama, yaitu mampu menjelaskan teori dan konsep kesehatan reproduksi. 2. Mampu menjelaskan konsep gender dalam kesehatan reproduksi. 3. Mampu menjelaskan masalah-masalah kesehatan reproduksi yang sering terjadi. 4. Mampu menjelaskan rumor dan fakta yang terkait dengan kesehatan ibu dan anak. 5. Mampu melakukan teknik pelayanan alat kontrasepsi. 6. Mampu menjelaskan pelayanan kontrasepsi kegawat daruratan pada kondisi khusus. Dan yang terakhir, mampu menerapkan evidence-based dalam asuhan keluarga berencana. Selanjutnya, capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah yang pertama, menghargai keanekaragaman budaya, pandangan agama dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal. 2. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. 3. Menjalankan praktik kebidanan sesuai dengan kompetensi, kewenangan, dan kode etik profesi. 4. Mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian terapannya yang didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasil kerjanya secara mandiri. 5. Menguasai konsep dasar ilmu kebidanan, asuhan kebidanan, dan etika profesi.
6. Menguasai konsep dasar ilmu obstetrik dan ginekologi. 7. Menguasai metode, teknik, dan pengetahuan prosedural dalam asuhan kebidanan pada kehamilan, persalinan, pasca persalinan, bayi baru lahir, bayi dan balita, serta kontrasepsi. 8. Mengetahui pengetahuan faktual tentang jenis tanda, gejala, penyakit-penyakit umum dan infeksi pada kehamilan, persalinan, postpartum, bayi baru lahir, bayi dan balita. 9. Menguasai konsep kegawat daruratan dalam kehamilan, persalinan, postpartum, bayi baru lahir, bayi, balita, dan keluarga berencana pada akses pelayanan terbatas. 10. Mampu melakukan asuhan kebidanan pada masa kehamilan, persalinan normal, pasca persalinan normal, bayi dan balita normal sesuai standar kompetensi dan vokasi. 11. Mampu mengidentifikasi penyimpangan, kelainan pada kasus kehamilan, persalinan, pasca persalinan, bayi baru lahir, bayi dan balita. Selanjutnya, kemampuan akhir yang diharapkan pada mata kuliah ini yaitu yang pertama, mampu menjelaskan teori dan konsep kesehatan reproduksi. 2. Mampu menjelaskan konsep gender dalam kesehatan reproduksi. 3. Mampu memahami dan menjelaskan masalah-masalah kesehatan reproduksi. 4. Mampu melakukan deteksi dini gangguan kesehatan reproduksi pada akses pelayanan kesehatan. 5. Mampu menjelaskan rumor dan fakta yang terkait dengan kesehatan ibu dan anak. 6. Mampu menjelaskan konsep kependudukan dan perkembangan keluarga berencana di Indonesia. 7. Mampu melakukan program KIE dalam pelayanan keluarga berencana. 8. Mampu melakukan pelayanan kontrasepsi dengan metode sederhana tanpa alat dan metode sederhana dengan alat. 9. Mampu melakukan pelayanan kontrasepsi modern. 10. Mampu melakukan pelayanan kontrasepsi metode sterilisasi, dalam hal ini tubektomi dan vasektomi. 11. Mampu menjelaskan pelayanan kontrasepsi kegawat daruratan pada kondisi khusus pada akses pelayanan kesehatan terbatas. 12. Mampu melakukan pembinaan dan melakukan berbagai cara penanggulangan akseptor bermasalah berdasarkan evidence-based asuhan keluarga berencana. 13. Mampu melakukan pencatatan dan pelaporan pelayanan KB dan rujukan KB. Dan yang terakhir, mampu melakukan rujukan pelayanan keluarga berencana. Kemudian, terkait dengan bagaimana cara saya di dalam menyampaikan materi pada perkuliahan kesehatan perempuan dan perencanaan keluarga, akan saya sampaikan pada video berikut ini. Selamat menyaksikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai perkuliahan kita pada hari ini, terlebih dahulu marilah kita berdoa agar apa yang kita pelajari itu insya Allah diberikan kelancaran, keridhaan, dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Baik, berdoa dimulai. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bagaimana hari ini? Masih semangat, Dik? Pada hari ini kita akan melanjutkan materi perkuliahan kita terkait dengan program komunikasi, informasi, dan edukasi di dalam pelayanan keluarga berencana. Namun sebelumnya saya mau tanya dulu, apakah mahasiswa sekalian sudah mengisi absen di kalam? Sudah, Ibu. Ya. Tentunya kalau sudah mengisi absen di kalam, saya yakin sudah mendownload juga materi perkuliahan untuk hari ini. Baik, saya mau review ya terkait dengan perkuliahan kita pada pertemuan yang kemarin. Kira-kira di antara mahasiswa sekalian, adakah yang
masih ingat apa sih yang dimaksud dengan infertil? Silahkan angkat tangan. Ya, Masya Allah banyak yang tahu. Ya, silahkan Rana. Ya, baik, untuk pengertian infertility atau infertilitas adalah kegagalan dari pasangan suami istri untuk mengalami kehamilan. Nah, untuk mengalami kehamilan setelah melakukan hubungan seksual tanpa alat kontrasepsi selama 1 tahun. Benar ya. Jadi aktif berhubungan seksual tidak menggunakan alat kontrasepsi, baik itu kontrasepsi sederhana, tanpa alat, dengan alat, kontrasepsi hormonal, apalagi karena kalau hormonal sterilisasi, kemudian jangka panjang itu kan bisa kita lihat datanya, itu ada datanya di puskesmas atau pusat pelayanan kesehatan. Namun kalau seperti metode kontrasepsi sederhana, apalagi tanpa alat, itu susah untuk mendeteksinya ya. Jadi harus kita perbaiki memang anamnesa baik-baik, jangan sampai pasangan usia subur ini menggunakan kontrasepsi sederhana, apalagi dia menggunakan kontrasepsi sederhana tanpa alat, sampai bisa tidak hamil atau sampai bisa infertil ya. Yaitu, jadi dia aktif berhubungan seksual, jadi selama 1 tahun itu dia belum mempunyai anak. Nah, selanjutnya ada namanya infertil primer dan sekunder. Nah, apakah ada yang masih ingat apa sih yang dimaksud dengan infertil primer dan sekunder? Ya, silakan Endang. Baik, infertil sekunder itu adalah pasangan suami istri yang sudah memiliki anak sebelumnya, tetapi mau memiliki anak lagi dalam 1 tahun tapi belum mampu memiliki anak lagi, sudah melakukan hubungan seksual selama 1 tahun sebanyak 2-3 kali tanpa menggunakan alat atau metode kontrasepsi apapun. Baik. Sedangkan infertil primer itu adalah pasangan suami istri yang belum pernah memiliki anak, tetapi sudah melakukan hubungan seksual selama 1 tahun sebanyak 2-3 kali dan tanpa menggunakan alat kontrasepsi apapun. Benar ya? Bagaimana teman yang lain? Benar ya? Baik ya, selanjutnya itu kita akan memasuki materi perkuliahan selanjutnya, yaitu bagaimana program komunikasi, informasi, dan edukasi di dalam pelayanan keluarga berencana. Nah, terkait dengan komunikasi, informasi, dan edukasi, tentunya istilah ini sudah tidak asing lagi. Jadi komunikasi itu adanya sebuah pertukaran pikiran, adanya sebuah pertukaran pikiran dalam rangka menciptakan rasa saling mengerti, saling percaya diri, dan demi terwujudnya hubungan yang baik antara satu orang dengan orang yang lainnya ya. Adanya interaksi, jadi kalau sudah ada interaksi itu sudah termasuk yang namanya komunikasi. Kemudian informasi, I-nya itu informasi. Jadi kalau informasi itu, nah apa kabar ya, apa yang kita dengarkan, ada penerangan, ada pemberitahuan, atau ada pemberitaan tentang sesuatu. Contohnya insya Allah minggu depan akan dilaksanakan UAS. Nah itu adalah berupa informasi dalam hal yang umumnya. Kemudian yang dimaksud dengan edukasi ya, jadi ada KIE, E-nya itu segala sesuatu yang mengarah ke proses perubahan perilaku yang positif. Paham ya? Selanjutnya ada 3 jenis kegiatan KIE. Jadi ada KIE perorangan, ada KIE kelompok, dan ada KIE massa. Nah, bisa kita lihat di sini. Kalau KIE perorangan itu KIE yang timbul secara langsung antara petugasnya, antara bidannya dengan individu sasaran. Individu sasaran ini contohnya ini itu dilakukan komunikasi pada ibu yang postpartum ya. Ini terkait dengan sebenarnya harusnya dilakukan itu pada saat dia TM3 trimester ketiga, tapi diulangi kembali karena mungkin ibu ini belum
menggunakan kontrasepsi. Jadi dilakukanlah komunikasi individu atau perorangan. Selanjutnya ada KI kelompok. Nah, yang dimaksud dengan KI kelompok itu jadi proses KIE yang dilakukan secara langsung antara petugas dengan sasaran komunikasi, sasaran program KB yang dimaksudkan ya. Nah, namanya kelompok. Jadi dia terdiri dari 2 sampai 15 orang. Jadi ada small group yang dibuat di situ, dibagi-bagi kelompoknya. Selanjutnya ada KI massa. Nah, ini dalam jumlah besar ini. Kayak kita mau mengadakan karena kita lihat permasalahan bahwa di desa itu ternyata sering sekali tidak ada yang menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang. Semua menggunakan metode kontrasepsi yang hormonal saja jangka pendek, tapi dia menggunakannya jangka panjang. Nah, sehingga di daerah tersebut ada beberapa efek samping yang dikeluhkan oleh ibu-ibu di daerah tersebut akibat penggunaan metode kontrasepsi hormonal. Paham ya maksudnya ini? Jadi ada tadi 3 di. Ya, selanjutnya mengenai tujuannya. Jadi ada tujuan dari KIE. Ada yang pertama itu meningkatkan pengetahuan, sikap dan praktik KB. Jadi dengan kita melakukan KIE, kita berharap nanti pengetahuannya mengikut dengan sikapnya ya, dia akan meningkat. Sama tadi yang saya sampaikan sebelumnya, dari yang tahu menjadi tahu, dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tahu menjadi semakin paham ya, semakin mengerti. Kemudian membina kelestarian peserta KB. Selanjutnya memberikan informasi yang sejelas-jelasnya tentang aspek medis kontrasepsi. Jadi sama ini, jadi kita jelaskan memang informasi yang sejelas-jelasnya. Kalau perlu kita lakukan setelah kita melakukan penjelasan terkait ini ada beberapa metode kontrasepsi ibu, ada sederhana ya, sederhana dengan alat tanpa alat, kemudian hormonal, ada jangka panjang dan seterusnya ya. Ada kelebihan, ada siapa yang boleh menggunakan, siapa yang tidak boleh menggunakan ya, ada kontraindikasi, efek samping. Nah, kita jelaskan. Nah, setelah itu kita kembalikan lagi ke ibunya. Itu namanya informed choice. Jadi apapun itu memang menjadi hak pasien untuk memilih apa yang dilakukan untuk asuhan apa yang akan diberikan padanya. Tetapi pada saat dia memilih, jangan sampai nanti pada saat kita memberikan informasi, pasien salah ada miskomunikasi ya, dia salah pengertian tentang apa yang kita sampaikan. Makanya kita lakukan feedback, kita lakukan kontrol. Jadi di antara semua tadi itu kira-kira ibu memilih apa. Nah, misalkan apa yang dipilih ibu tersebut menurut kita adalah kontrasepsi yang tepat dan sesuai untuk ibu tersebut, berarti itu sudah benar. Kemudian mendorong terjadinya proses perubahan perilaku yang ke arah yang positif. Nah, tentunya ya sama tadi itu yang sebelumnya ibu kurang paham atau dia datang ke kita ingin bertanya, ingin mengetahui saya ini cocoknya pakai metode kontrasepsi apa ya ibu bidan, kita jelaskan di situ. Pedoman atau sarana menggunakan metode KB ya, kalau sebagai pedoman, nah dengan kita menjelaskan tentang KB ya, tentang program KB akan dijadikan pedoman oleh pasangan tersebut untuk menggunakan metode kontrasepsi yang tepat baginya ya. Nah, selanjutnya ada konseling. Ini konseling itu adalah tahapan dalam komunikasi. Jadi konseling itu proses komunikasi yang dibangun oleh penyedia layanan. Ini ditunjukkan kepada klien ya dan pasangan suami istri dengan kebutuhan ber-KB. Terkait dengan konseling ini membantu klien nanti mencegah kehamilan yang berisiko ya. Pernah Anda mendengarkan itu kehamilan dengan 4 terlalu. Nah, itu membantu juga kita itu supaya klien ini terhindar dari itu. Jadi terlalu mudah jangan,
Terlalu tua juga jangan. Apalagi terlalu banyak anak juga jangan, apalagi terlalu dekat jarak kehamilannya. Nah itu kalau kita mempunyai konseling yang baik, nah insya Allah itu tidak akan terjadi ya, tidak akan terjadi. Jadi pasien sudah paham, oh itulah kehamilan yang berisiko, berarti saya harus menggunakan KB kalau begitu. Nah selanjutnya pahamnya ini? Nah, selanjutnya ada jenis-jenis konseling. Ya, jenis-jenis konseling itu ada namanya konseling KB awal atau pendahuluan. Nah, yang dimaksud dengan konseling KB awal itu ini dilakukan pada mereka yang sama sekali belum paham tentang KB. Jadi dibagi-bagi dulu, jadi ada konseling awal. Kemudian konseling KB pemilihan. Jadi kalau pemilihan, nah ini sudah paham, tapi membutuhkan lagi pertolongan, butuh bantuan di dalam memilih cara-cara kontrasepsi yang tepat atau memilih alat-alat kontrasepsi yang tepat. Jadi sudah paham, tapi masih butuh bantuan. Saya sudah paham, Ibu Bidan, tapi saya masih perlu penjelasan apakah yang saya pilih ini memang sesuai dengan kondisi saya saat ini. Kemudian terkait dengan pemantapannya, yang ketiga itu ada namanya konseling KB pemantapan. Jadi awal, kemudian dipilih, kemudian mantap, sudah mantap ini. Jadi dia sudah paham, dilakukan pada mereka yang sudah paham, sudah yakin bahwa alat kontrasepsi tersebut sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya saat ini. Nah itu. Selanjutnya ada pengayoman. Nah kalau pengayoman itu, nah sudah menjadi akseptor. Dia sudah menjadi akseptor, dia sudah menggunakan KB, tetapi tetap kita pantau, tetap kita jelaskan kembali apa sih masalah-masalah yang akan timbul pada saat penggunaan kontrasepsi ya. Jadi kalau misalkan nanti ada satu masalah yang timbul yang mungkin dapat tidak mengganggu aktivitas, dia sudah paham, tidak cemas lagi pasiennya ya. Nah, kemudian ada prinsip langkah KIE. Ada prinsip-prinsip melakukan KIE itu ada 8-nya, kita tentukan dulu apa sih yang menjadi masalah atau apa yang menjadi topik yang akan kita berikan penyuluhan atau konselingnya. Konseling kalau penyuluhan itu ya kita membentuk kelompok ya, membentuk kelompok atau mengundang warga atau masyarakat terkait dengan masalah yang ada pada tempat itu, pada daerah itu. Nah, selanjutnya siapa pesertanya? Siapa pesertanya ini? Siapa yang kita undang? Nah, ada kepala desa, misalkan di desa, jadi harus persetujuan beliau ya, ada perangkatnya. Apalagi ada tokoh-tokoh masyarakat yang yang apalagi dipercayakan di tempat itu. Ada ibu bidannya, tentu saja kita harus mengundangnya. Dan ada masyarakat, ada PUS ya, ada pasangan usia subur. Kemudian di mana dan berapa lama untuk mencapai sasaran ini harus kita targetkan. Metode apa yang paling sesuai ya. Misalkan yang paling sesuai kita lakukan itu metode penyuluhan. Nah, untuk poin yang ke-5 sampai 8 itu bisa kita lihat sendiri di PPT-nya ya, terkait dengan metode apa yang paling sesuai sampai dengan bagaimana evaluasi nanti efektivitas kegiatannya. Kemudian selanjutnya, nah pada penerapan komunikasi, informasi dan edukasi ditinjau dari perspektif Islam, itu hendaknya kita mengamalkan kaulan. Jadi yang artinya perkataan ini sebagai dasar atau cara berinteraksi kepada orang lain. Jadi ada di dalam Al-Quran itu kaulan sadidah. Pernah dengar ya, ada kaulan sadidah. Kemudian ada kaulan ma'rufah. Jadi kalau kaulan ma'rufah itu perkataan yang baik. Selanjutnya kaulan layyinah. Kaulan layyinah
perkataan yang lemah lembut, kaulan baligo, perkataan yang berbekas. Jadi ada kaulan itu hendaknya kita amalkan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amalkan juga di dalam memberikan KIE ya. Jadi kita menerapkan perkataan yang benar, tidak mengada-ngada, perkataan yang pantas, perkataan yang baik dan sejenisnya ya. Jadi itu kita gunakan pada saat kita memberikan KIE. Nah, sekian ya untuk penjelasan hari ini. Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh. Kalau ada yang ingin bertanya, silahkan. Tadi Ibu izin bertanya, Ibu apa sih contoh dari KIE individu? Ya, bagus pertanyaannya ya. Jadi yang mana sih contoh dari KIE individu itu? Jadi contohnya itu, nah bisa dilihat di slide ya. Ini tadi kita lihat. Nah itu KIE individu itu namanya. Jadi misalkan dilakukan pada ibu postpartum yang belum menggunakan kontrasepsi, agar ibu tersebut dapat memutuskan pilihan yang terbaik dia mau menggunakan kontrasepsi apa, tentunya yang sesuai dengan kondisinya. Jangan sampai tadi dia memilih kontrasepsi 1 bulan yang kurang tepat ya, karena dia sementara dia baru-baru melahirkan dan sementara menyusui. Masih ada yang ingin ditanyakan? Sudah ya, sudah jelas ya. Selanjutnya ada yang bisa memberikan kesimpulan terkait dengan materi perkuliahan kita pada hari ini, silahkan. Ya, silahkan Pak Diatur. Baik, kesimpulan dari materi yang telah dipaparkan oleh Ibu tadi, konseling KB merupakan suatu proses komunikasi yang diberikan oleh petugas kesehatan. Nah, dalam hal ini penyedia layanan diberikan kepada klien atau pasangan suami istri yang ingin melakukan program ber-KB. Kemudian tujuan dari konseling KB ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan terkait berbagai macam metode kontrasepsi. Selain itu, sebagai cara peningkatan kualitas pelayanan kontrasepsi dan sebagai cara dalam melakukan program untuk hamil. Ya, bagus sekali kesimpulannya ya. Saya yakin teman-teman sekalian juga sudah bisa menyimpulkan terkait dengan materi perkuliahan kita pada hari ini. Saya rasa cukup ya untuk hari ini. Ya, silahkan berdoa dulu. Tidak ada lagi yang mau bertanya ya. Sudah masuk kesimpulan ya. Silahkan berdoa dulu sebelum kita mengakhiri perkuliahan kita pada hari ini. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqadha dhahrak wa rafa'na laka zikrak. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Fa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wali Rasulillahil Fatihah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini itu insya Allah dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, cukup sekian yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.